Saudara-saudari yang terkasih, agar kita bukan hanya sehat tetapi juga penuh sukacita, selain kebutuhan sandang, pangan dan papan, kita juga membutuhkan rasa dihormati, dihargai dan dicintai. Banyak orang mengalami hidup sepi dan sendiri, serta merasa putus asa dan tak bermakna saat mengetahui bahwa dirinya tak dihargai, dan saat mengalami bahwa orang dekatnya tak menunjukkan kasih yang diharapkan. Perjamuan malam terakhir yang dikenang pada hari Kamis Putih ini adalah ungkapan kasih Yesus pada manusia yang ditunjukkan lewat pembasuhan kaki para muridnya. Perjamuan terakhir yang juga merupakan penetapan Ekaristi ini adalah peristiwa kasih di mana Yesus memberikan diri sehabis-habisnya sebagai korban keselamatan yang akan terjadi pada Jumat Agung di atas kayu salib. Maka pada Minggu Suci salib-salib itu ditutup ya, patung ditutup, kecuali salib ini. Ini adalah relikwi serpih dari kayu salib di mana Yesus disalibkan. Maka diletakkan di sini juga dalam rangka 100 tahun Ordo Salib Suci, devosi dan adorasi. Pembasuhan kaki dan perjamuan malam yang dilengkapi dengan makan adalah pernyataan betapa para murid itu berharga di mata Yesus. Betapa manusia itu bermakna di mata Allah. Betapa Allah mengasihi kita. Maka perayaan Ekaristi adalah adalah misteri nyata bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, manusia. Seharusnya kita mengalami sukacita yang luar biasa karena kita sungguh dihargai, dihormati, dan dikasihi oleh Allah sendiri. Manusia harus dibersihkan dan disucikan lewat pembasuhan kaki, serta dipulihkan dan ditumbuh kembangkan lewat perjamuan makan yang ada dalam rangkaian perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dari duduk kemudian turun membasuh, lalu kembali lagi ke meja perjamuan. Pembasuhan kaki yang mendahului peristiwa Ekaristi adalah rangkaian restorasi, baik secara badani maupun rohani. Maka kata restoran ada muncul dari situ. Restoran itu kalau kita lapar, masuk restoran, dipulihkan rasa lapar kita dan dipulihkan rasa lelah kita. Itu restoran, rest area. Saudara-saudari yang terkasih, kalau memiliki barang yang sangat bernilai, baik dari segi harganya atau harganya tidak mahal, tetapi maknanya karena diberi oleh si ini, si itu, si doi, si dua, siapalah, pokoknya dikasih, itu berharga. Maka kita biasanya memelihara barang-barang itu dengan baik, membersihkan secara rutin, dilapi terus menerus gitu. Memberi alas atau tutup untuk melindunginya. Misalnya buku diberi sampul, HP diberi cover, lalu tas bermerek dialasi kain atau dibungkus oleh kain. Bagaimana sikap kita kepada sesama? Apakah sesama kita berharga, bernilai dan bermakna? Bukankah sesama kita juga berharga? Entah itu anak, orang tua, pasangan hidup, saudara dan sahabat. Kita di hadapan Tuhan berharga, maka dibersihkan, dipelihara, dikasihi. Saudara-saudari yang terkasih, nanti kita akan menyaksikan peristiwa pembasuhan kaki untuk mengenangkan bagaimana Yesus membasuh kaki para rasul bukan sebagai upacara. Kalau nanti saya membasuh sebagai upacara, ini ya, Rasul-Rasul 12 ini ya. Ada 12. Yudasnya ada? Tidak ada ya. Karena upacara tidak ada, ya, tidak ada Yudasnya. Dulu ada.
ya, dulu ada. Bayangkan dulu, Yudas yang duduk di situ mau ya dibasuh, itu rasanya seperti apa? Karena pembasuhan itu ungkapan cinta yang luar biasa, sementara Yudas mau mengkhianati orang yang dicintainya. Para murid juga tidak tahu bahwa pada waktu itu akan dibasuh. Jadi baru jalan-jalan lelah ya, jalanan, kakinya juga tidak ada yang. Nih saudara-saudara sudah dicuci gak kakinya? Sudah? Sudah? Ya sudah, kalau gitu tidak usah jadi dicuci lagi. Jadi kakinya itu dibasuh, dicuci, yang luar biasa ini ya. Jadi bukan sebagai upacara Yesus waktu itu, tapi sebagai peristiwa kasih yang penuh makna. Di situ Putra Allah merendahkan diri sampai batas di mana tidak mungkin ia merendahkan diri lagi. Itu batas yang paling rendah. Dia duduk di atas meja, itu lambang perjamuan di surgawi. Dia turun ke bawah, lambang turun dia ke bumi. Ekaristi itu. Ya. Dia yang ada di surga, perjamuan surgawi, turun ke dunia menjadi manusia, menjadi hamba membasuh. Dia berada di posisi bawah, tidak bisa rendah lagi daripada bertumbuh itu. Para muridnya tinggi, maka kan merasa tidak enak para muridnya. Petrus yang mengungkapkannya. Yesus menjadi hamba yang membasuh para murid untuk menyatakan betapa ia mengasihi para muridnya. Betapa para muridnya berharga di mata Allah. Maka harus dibersihkan, harus disucikan agar ambil bagian dalam perjamuan sukacita, perjamuan malam. Hingga harus dibersihkan dan disucikan karena mereka adalah milik Allah yang kudus, agar pantas turut dalam perjamuan suci. Jadi perbasuhan kaki dan perayaan Ekaristi itu luar biasa. Kita lihat engkau adalah berharga. Ya. Maka semua tampak tertegun dan kagum, serta merasa bermakna dan penuh sukacita karena begitu dihargai dan dikasihi oleh Tuhan. Saat itulah Yesus bersabda, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat." Yesus meminta kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan restorasi, pembaharuan, baik secara badani maupun rohani, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama, dengan membasuh, baik membasuh kaki maupun bukan sekedar memberi makan, tetapi juga makan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana rasanya kalau kita dihargai dan dikasihi? Bukan hanya oleh orang yang kita harapkan saja, melainkan juga oleh Allah sendiri, yang mungkin berkata, "Saudara, kamu berharga di mata Allah." Atau, "Bro, sis, I need you, I love you." Saya butuh engkau, saya mengasihi engkau. Allah mengasihi kita, Yesus mencintai kita dan membutuhkan kita. Maka Ia berkata, kalau aku melakukan, guru dan Tuhan melakukan, kamu pun harus melakukannya. Pengalaman kasih itulah yang disampaikan Tuhan setiap Ekaristi. Dengan bahasa lagu dulu itu ya, ada kan lagu I love you full. Nah itu Yesus tuh dalam Ekaristi itu berkata, inilah tubuhku, inilah darahku yang dikurbankan bagimu, itu dan pengampunan dosa. Dan I love you full, gitu ya. Tidak ada tanpa cacat, sempurna kasih Tuhan ini. Maka kita juga diundang untuk membuat orang mengalami dihargai dan dikasihi, entah
melalui pembasuhan kaki, perjamuan makan, ataupun bahkan mengorbankan diri sampai di kayu salib. Dan itulah pesan Kamis Putih, bahwa kalau Tuhan saja mau menghargai dan mengasihi kita dengan membasuh kaki, makan bersama, dan akhirnya mati di kayu salib, bagaimana penghargaan dan ungkapan kasih kita kepada sesama kita yang adalah saudara-saudara dan seiman, serta saudara sebangsa dan setanah air, dan sesama manusia yang juga diciptakan dan dikasihi oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap Ekaristi, Yesus mengundang kita. Maka kalau kita hadir di Ekaristi itu bukan sekedar kita datang, tapi Roh Kudus menggerakkan kita memenuhi undangan Tuhan untuk hadir dalam perayaan. Yang mengundang saudara-saudara hadir itu undangan. Maka terima kasih kata Yesus atas undangan yang disambut dengan baik. Ada banyak yang diundang tapi tidak datang. Tapi saudara-saudari diundang, datang, terima kasih gitu ya. Nanti tinggal bagi-bagi goodie bag, katanya begitu ya. Jadi undangan akan dibagi komuni satu-satu gitu ya. Nah, jadi undangan. Maka berbahagialah sebelum koni saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan. Maka kalau perayaan Ekaristi kita diundang. Setiap minggu, ada undangan nih, misa. Ada undangan Tuhan, misa. Maka dalam Ekaristi itu Yesus bersabda, aku mengasihi kamu. Diingatkan betapa kamu bro and sis, saudara-saudari, berharga dan bermakna di mata Allah. Maka hendaklah satu sama lain saling menghargai, menghormati, dan mengasihi. Maka Yesus di dalam Yohanes 13:34, ya, terusannya, aku memberi perintah baru kepada kamu, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Maka yang tadi saya sebut, Yesus aku mencintaimu dan membutuhkanmu, karena perayaan Ekaristi bukan hanya tanda kasih undangan Tuhan dan tanda perutusan juga. Tuhan mengutus kita untuk melakukan hal yang sama. Seperti aku mengutusmu untuk melakukan hal yang sama, menghargai dan mengasihi sesama, menghadirkan pelayanan yang telah Tuhan tunjukkan sendiri kepada kita. Mari kita lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki. Diri kita perlu dibasuh agar kita dapat ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Sesama kita mungkin membutuhkan juga pembasuhan kaki kita untuk mengalami dikasihi, dihargai, dan dihormati.